Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan terambil dari Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Satu bagian firman Tuhan yang begitu indah, yang menjadi perenungan bagi kita. Dalam kondisi seperti apakah Raja Daud menuliskan bagian daripada ayat firman Tuhan ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Kalau kita melihat latar belakang daripada penulisan akan Mazmur 62 ini, kita dapatkan bahwa kondisi Daud tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, tetapi dia dalam kondisi yang tidak baik. Pada saat itu dia sedang mengungsi. Dia mengungsi bukan karena banjir, dia mengungsi bukan karena ada kebakaran, tapi dia mengungsi karena rakyatnya memberontak kepada dia. Pegawai-pegawainya, para pejabat tinggi memberontak terhadap dia. Tetapi yang jauh lebih menyakitkan adalah yang memimpin pemberontakan ini adalah anak yang dia kasih yang bernama Absalom. Anak inilah yang memimpin rakyatnya, pegawai-pegawainya memberontak kepada dia. Dia tidak siap, baik dia tidak siap secara pasukan perang, tapi yang paling dia tidak siap adalah mentalnya, hatinya. Dia tidak siap untuk berperang dengan rakyatnya, dengan pegawainya, apalagi berperang dengan anak kandungnya sendiri. Dalam keadaan seperti itulah Daud menyatakan bagian daripada firman Tuhan ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dia gunung batuku dan keselamatanku. Dialah kota bentengku, aku tidak akan goyah. Satu bagian firman Tuhan yang mau kita renungkan, bagaimana Raja Daud dalam kondisi yang terpuruk seperti itu tetap bisa hatinya tenang. Di dalam hatinya ada kedamaian. Apa yang dilakukan oleh Daud yang kita bisa pelajari untuk kita jalankan dalam hidupnya? Yang pertama adalah apa yang membuat hatinya tenang, apa yang membuat hatinya damai adalah bagaimana dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Satu hal yang indah yang sudah dilakukan Daud sejak lama. Ada satu kesenangan di dalam hatinya untuk berdekat dan berdiam di rumah Tuhan. Adalah satu kesenangan bagi dia untuk tinggal di rumah Tuhan daripada 1000 hari tempat yang lain. Bahkan dia lebih senang berada di pelataran rumah Tuhan daripada di kemah-kemah orang fasik. Inilah kesukaan Daud. Sehingga waktu dia dalam keadaan seperti itu, dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Inilah yang menjadi satu bagian untuk kita renungkan dan kita boleh pelajari untuk kita terapkan dalam hidup kita. Tak kala kita dalam keadaan sulit, bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan tenang dan damai, yaitu dengan mendekatkan diri pada Tuhan, baik melalui doa, melalui puji penyembahan kita kepada Tuhan, maupun melalui perenungan firman Tuhan, dan juga melalui kebaktian-kebaktian yang kita adakan di rumah Tuhan. Bagaimana kita mendekatkan diri kita, hati kita kepada Tuhan, yang membuat kita boleh merasakan hadirat Tuhan, sehingga kita boleh mendapatkan ketenangan yang daripada Tuhan. Bukan berarti masalah hilang, bukan berarti kesulitan pun tidak lagi ada di depan kita. Tidak demikian. Masalah bisa ada tetap, kesulitan ada tetap di hadapan kita. Tetapi tak kala kita dekat dengan Tuhan, ada ketenangan, ada kedamaian yang membuat kita tak kala menghadapi kesulitan, tak kala kita menghadapi masalah, kesulitan dan masalah itu tidak lagi dapat menekan kita. Kesulitan dan masalah itu tidak membuat kita menjadi begitu susah sehingga kita tidak dapat berpikir jernih, sehingga kita tidak dapat berpikir dengan baik. Tetapi dengan adanya ketenangan dan kedamaian, kita mendapatkan pemikiran yang lebih jernih, pemikiran yang lebih baik untuk bagaimana kita boleh menghadapi masalah dan kesulitan itu dengan lebih baik. Dan itulah yang diteladankan oleh Tuhan kepada kita. Bagaimana dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dia memberi contoh. Dia mengambil waktu yang khusus untuk datang kepada Bapaknya, untuk berdoa
Demikian juga tak kala dia akan menghadapi kesulitan yang besar, karena sebentar lagi dia akan naik ke atas kayu salib. Ini kesulitan yang besar. Ada satu masalah, kalau kita bilang masalah, itu menjadi suatu hal yang membebani dia, memberati dia. Kenapa? Karena dia juga pada satu 100% adalah manusia, walaupun dia ada 100% Allah. Dia kondisinya juga sama dengan kita, di mana dia naik ke atas kayu salib. Kesulitannya, penderitaannya bukan hanya sekedar fisik, bukan hanya sekedar mental, tapi juga ada kesulitan, penderitaan, yaitu penderitaan secara rohani, di mana pada saat itu dia berdoa kepada Bapaknya supaya cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendaknya, tapi atas kehendak Tuhan. Kita melihat pada saat dia berdoa sebanyak 3 kali untuk hal yang sama, di mana dia akan menghadapi itu semua. Tetapi justru di dalam dia berdoa kepada Bapaknya, dia mendapat ketenangan, kedamaian, sehingga disitulah dia sudah mendapatkan kemenangan. Sehingga tak kala masalah datang, kesulitan datang, dia bisa menghadapi dengan baik. Ini contoh dia memberikan teladan kepada kita sebagai manusia. Walaupun dia tetap berteriak, tak kala dia harus memikul cawan murka Allah, di mana Allah sesaat meninggalkan dia karena dia sedang memikul dosa kita. Pada saat itu dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi ada damai, ada sukacita menghadapinya. Itu kita melihat bagaimana dia menyatakannya waktu dia di atas kayu salib. Dia berdoa untuk mereka, dia berdoa untuk orang-orang yang telah membuat kesulitan, sengsara dan sebagainya. Demikian juga dalam hidup kita. Sebentar kita masuk tahun yang baru. Ini satu sukacita tersendiri bagi kita. Tapi saya harus katakan bahwa sebentar lagi juga kita akan mengalami kesulitan dan masalah. Karena selagi kita hidup, kita tidak akan lepas dari masalah dan kesulitan, kecuali kita sudah mati. Tapi bagaimana kita menghadapi masalah dan kesulitan itu? Adalah dengan yang pertama, kita mendekatkan diri pada Tuhan. Damai sejahtera Tuhan membuat kita tenang, sehingga kesulitan dan masalah itu tidak lagi membebani dan membuat kita begitu kesusahan. Dan demikian kita bisa berpikir jernih, berpikir dengan baik, dan dengan pertolongan Tuhan kita dapat menyelesaikan masalah dan kesulitan itu, dan akhirnya kita boleh mendapatkan kemenangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menghadapi kesulitan dan masalah di dalam kehidupan kita. Kita melihat bagaimana Raja Daud memberikan contoh. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Ada keyakinan iman yang luar biasa bahwa dari Tuhanlah keselamatan itu. Dengan kata lain, dia percaya kepada Tuhan, dan dia juga adalah orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Inilah yang luar biasa dalam hidupnya. Sehingga dengan demikian dia bisa menghadapi masalah dan kesulitan dengan tenang. Itulah yang dia jalani dalam hidupnya sejak mudanya. Tak kala dia diperhadapkan dengan singa, tak kala dia diperhadapkan dengan beruang, tak kala dia mengembalakan domba-domba. Dengan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan, dia kalahkan singa dan beruang itu. Demikian tak kala dia berhadapan dengan Goliat, dia juga percaya dengan kekuatan dan kuasa daripada Tuhan, dia dapat mengalahkan Goliat. Bahkan akhirnya kita melihat dia mengalahkan Goliat dengan sangat mudah. Goliat yang tinggi besar, mempunyai tenaga yang besar, punya pengalaman perang, punya pengalaman untuk membunuh orang begitu banyak, karena dia adalah orang yang suka berperang. Tetapi tak kalah berhadapan dengan Daud, dia begitu mudah dikalahkan. Padahal dia memakai baju perang, baju jazira yang mempunyai ketopong, dan ketopong itu tertutup sedemikian rupa, hanya mata saja yang nampak, terbuat dari besi. Yang dimana Saul ingin berikan kepada Daud, Daud tidak mau karena kebesaran. Dia hanya mau dengan pertolongan Tuhan dalam nama Yesus, dan dia memakai pengali-ali, sejenis ketapel yang diputar-putar, dan dia putarkan sedemikian rupa, dan batu itu
tembus ke jidatnya. Jikalau bukan kuasa Tuhan, adalah mustahil. Lubang itu begitu kecil. Jikalau Goliat bergeser hanya 1 inci atau 1 senti saja, batu itu akan pasti mental karena terbuat dari besi. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan nyatakan kuasanya, sehingga batu itu meluncur dengan kencang dan tepat masuk ke jidatnya Goliat, dan Goliat jatuh dan mati. Semuanya karena pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena Daud percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Mazmur 62 ayat 3 dia mengatakan, hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak takut. Apa yang dia maksudkan dengan gunung batu? Kalau kita lihat dari konteks zaman kita atau situasi kita, kita tidak dapat gambaran yang utuh. Tapi kita boleh lihat tuh di zamannya Daud. Daud sedang membayangkan bagaimana para kafilah yang berjalan di padang gurun. Dimana kalau pada saat itu, tak kalau mereka berjalan di padang gurun, ada badai, ada angin badai yang sangat kencang itu, maka kemungkinan besar mereka akan mati. Baik diterjang oleh badai itu maupun oleh pasiran-pasiran yang didorong oleh angin yang begitu kencang, yang dapat memotong leher seseorang, memotong telinga seseorang tanpa orang itu rasakan telinganya sudah hilang. Demikian juga bagian tubuh yang lain. Belum lagi angin yang begitu kencang dan pasir yang begitu keras, itu dapat mengubur mereka hidup-hidup. Bagaimana orang dalam situasi seperti itu dapat selamat? Hanya dengan ada gunung batu di situ, maka dia selamat. Hanya dengan ada gunung batu di situ, dia dapat bersembunyi di belakang gunung batu itu, di bawah gunung batu itu, yang membuat dia selamat, bahkan dia boleh mendapatkan ketenangan di situ. Seperti itulah Daud ingin menggambarkan. Dalam keadaan hidup yang paling sulit sekalipun, jikalau engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan yang merupakan gunung batu keselamatan itu, maka engkau akan mendapatkan keselamatan. Bahkan engkau akan mendapatkan ketenangan. Lebih daripada itu, engkau akan dibawa kepada kemenangan. Dan dia juga mengatakan, Tuhan adalah kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhan yang menjadi kota benteng, bukan kota Yeriko. Kota Yeriko dengan begitu mudahnya dihancurkan. Tetapi Tuhan jikalau menjadi kota benteng, musuh tidak dapat menyerang kita masuk ke kota kita. Musuh bahkan tidak dapat mendekat. Itulah yang digambarkan oleh Raja Daud. Jikalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka musuh kita, jangan katakan mereka bisa masuk ke dalam kota tempat tinggal kita. Mendekat pun mereka tidak dapat, karena ada kota benteng Tuhan. Tuhan yang menjadi kota benteng, yang melindungi kita, menjaga kita sedemikian rupa sehingga kita aman dan selamat di situ. Maka tenanglah kita. Demikian juga kita, jadikan dia menjadi kota benteng kita. Tuhanlah kota benteng kita yang dapat melindungi kita dari segala hal yang membahayakan kita, segala masalah dan kesulitan yang ada, dari musuh yang ingin menyerang kita. Maka di dalam pimpinan dan lindungan kita, di dalam lindungannya kita diselamatkan. Musuh bisa merekakan yang tidak baik, tapi oleh dia dapat merekakan hal yang baik itu. Hal yang tidak baik itu menjadi kebaikan bagi kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa tenang, memperoleh kedamaian, yaitu dengan hidup di dalam kebenaran. Inilah yang dilakukan oleh Daud, sehingga Tuhan menyatakan bahwa aku berkenan kepada dia, karena dia hidup di dalam kebenaran. Tapi bukan berarti bahwa Daud tidak pernah melakukan hal yang salah, bahkan hal yang jahat dia pernah melakukannya. Dia pernah melakukan hal yang salah, bahkan kejahatan, dan merupakan dosa yang besar di hadapan Tuhan. Dia mengambil istri orang, dan dia yang menyebabkan suami orang itu mati di medan perang. Ini satu kejahatan, ini sebuah dosa. Tapi ada satu hal yang kita pelajari dari Daud. Tak kala dia ditegur, Nabi Nathan dipakai Tuhan untuk menegur dia, menegur dan menunjuk hidungnya bahwa engkaulah itu yang telah
telah melakukan kejahatan dan dosa itu, Daud dengan segera bertobat. Itu yang kita harus pelajari. Tatkala kita ditegur oleh firman Tuhan, jangan keraskan hati, jangan melawan, apalagi kemudian menjadi marah untuk memberikan perlawanan. Dan kita mau belajar seperti Daud, bagaimana dia merendahkan hati, memohon ampun pada Tuhan, mengakui dosanya, bertobat dan meninggalkan dosanya. Dengan demikian dia semakin hari semakin diperbaiki. Dan sehingga suatu ketika Tuhan menyatakan, aku berkenan kepada dia. Beda dengan Saul. Tak kala Saul ditegur, dia bukan bertobat, melainkan dia menjadi marah. Dia marah kepada hamba Tuhan Samuel, Nabi Samuel yang telah mengangkat dia, melantik dia menjadi raja, yang dipakai Tuhan untuk melantik dia menjadi raja. Tak kala ditegur oleh Samuel, bukannya bertobat, bukannya meninggalkan kejahatan dan kesalahannya itu, tapi dia menjadi marah, bahkan dia ingin membunuh Samuel. Dan dia tidak ada hormatnya lagi kepada hamba Tuhan. Bagaimana dia robek puncak jubahnya Samuel, menunjukkan kemarahannya sedemikian rupa. Jikalau Samuel berbantahan lagi dengan dia, pasti dia akan membunuh Samuel. Akhirnya kita melihat orang seperti ini adalah orang yang tidak tenang dalam hidupnya, adalah orang yang tidak diberkati. Bukan Tuhan tidak memberikan dia kesempatan, Tuhan memberikan dia kesempatan. Suatu ketika Tuhan suruh dia berperang. Tuhan katakan semua yang hidup harus dibunuh dan dibuat jadi korban bakaran. Tapi apa yang dia lakukan? Ternak-ternak yang baik dia sembunyikan. Raja Agag menjadi raja musuh yang dia serang, dia biarkan hidup, dia bawa pulang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dia hebat. Dia telah mengalahkan kerajaan yang hebat, yang jaya, yang besar itu. Dan ini buktinya, rajanya telah dibawa pulang. Dia lupa dia bisa mengalami kemenangan itu karena Tuhan. Dia tidak mempermuliakan nama Tuhan, dia mencuri kemuliaan Tuhan. Dan kemudian ternak-ternak yang harus dia korbankan jadi korban bakaran itu, dia jadikan menjadi miliknya. Tak kala ditegur, dia alasan banyak sekali. Dia mengatakan dia mengkorbankan nanti itu untuk korban pada Tuhan. Tuhan katakan, apakah lebih baik korban bakaran daripada dengar-dengaran terhadap firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan? Itu jauh lebih penting. Itulah yang Tuhan mau menjadikan pelajaran juga bagi kita. Daud, bagaimana dia bisa menghadapi hidup ini. Tak kala dia mengalami kesulitan dan masalah, dia bisa tenang, dia bisa damai. Yang pertama adalah dia adalah orang yang suka dekat dengan Tuhan, maka dia memperoleh ketenangan, kedamaian. Kesulitan dan masalah masih ada di depan mata, tetapi itu tidak lagi dapat menekan hati dan jiwa, tidak mendatangkan kesusahan. Dengan pikiran jernih, dengan kekuatan daripada Tuhan, dia akhirnya boleh menghadapi kemenangan. Kedua, bagaimana dia menghadapi hidup ini tak kala mengalami masalah dan kesulitan adalah dengan percaya dan mempercayakan hidupnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana dia hidup benar di hadapan Tuhan, terus berproses, semakin hari semakin berkenan pada Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan.